Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat dosen pembimbing saya Pak Gaguk Marausna dan Pak Farid Jayadi serta almarhum Pak Joni Kasmara, dan yang terhormat dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Ismina Hulda Walilo, NIT 1701021010, Prodi Teknik Dirgantara kelas Alpha. Di sini pada siang ini saya akan memaparkan sidang skripsi saya dengan judul Analisis Efektivitas Cell N-Tube Heat Exchanger with Two Cell Pass and Two State Tubular Tube, yang dimana di sini dalam penerbangan dapat dilihat bahwa masalah utama yaitu keselamatan pada pesawat sistem pendingin oli hidrolik menggunakan bahan bakar. Bahan bakar sebagai pendingin oli tersebut tidak aman dikarenakan kondisi yang sangat berisiko. Heat exchanger yaitu peralatan yang banyak digunakan pada pesawat terbang, digunakan untuk melakukan pertukaran kalor dari fluida yang bertemperatur tinggi ke fluida yang bertemperatur rendah. Heat exchanger tersebut memiliki efisiensi yang tinggi dan bisa digunakan pada ruang terbatas. Pada saat pesawat sedang terbang, kondisi temperatur dan tekanan di sekitar menurun. Oleh karena itu, udara dapat dimanfaatkan sebagai media pendingin sistem hidrolik. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya, yang pertama, bagaimana pengaruh geometri two cell and two state tubular tube terhadap perpindahan kalor menyeluruh. Yang kedua, bagaimana pengaruh geometri two cell and two state tubular tube terhadap efektivitas heat exchanger. Agar tidak terjadi plagiasi pada penelitian saya, di sini saya mencantumkan beberapa jurnal sebagai referensi. Yang pertama, jurnal dari Joni Kasmara tahun 2016 dengan judul Studi Eksperimental Efektivitas Alat Penukar Kalor Sel Helical Coil Tube dengan memanfaatkan limbah panas gas buang mesin diesel sebagai pemanas bahan bakar solar. Dengan ini menunjukkan bahwa penggunaan sel helical coil heat exchanger dapat memaksimalkan pemanfaatan limbah gas untuk memanaskan solar pada berbagai putaran operasional mesin diesel. Yang kedua, jurnal dari Marilena Misto et al. Pada tahun 2016 dengan judul Validasi Eksperimental Model CFD Flux Thermal melalui dinding multilayer. Dalam penelitian ini digunakan model berpori untuk mensimulasikan pengaruh utama heat exchanger seperti penurunan tekanan dan rejeksi panas pada bidang aliran yang di dalam sistem pendingin oli pesawat. Landasan teori yang pertama, pesawat terbang merupakan salah satu transportasi yang memiliki waktu yang efisien, nyaman, dan tingkat keamanan yang tinggi. Kedua, sistem hidrolik adalah sistem penerusan daya dengan menggunakan fluida zat cair. Pada prinsipnya, sistem hidrolik tersebut memanfaatkan zat cair yang tidak mempunyai bentuk, namun tetap menyesuaikan dengan yang ditempatinya. Yang ketiga, heat exchanger, yaitu adalah suatu alat yang digunakan untuk perpindahan kalor yang jangka temperaturnya jauh berbeda, di mana terdapat dua fluida kerja. Fluida tersebut keduanya mengalir di dalam sistem. Yang keempat, tubular tube. Pada penelitian ini, tipe tubular menggunakan pipa tembaga yang berbentuk bulat. Heat exchanger tipe tubular didesain sebagai penampang oli hidrolik. Ini adalah instalasi dari alat penelitian saya. Pada gambar pertama di sini, ini adalah bentuk dari sel, dan yang gambar kedua ini adalah pipa tubular yang sudah dibentuk, dan pada gambar ketiga ini adalah dimensi dari alat penelitian saya. Skema penelitian. Pada penelitian saya, di sini terdapat reservoir, yang dimana reservoir ini akan diberi oli yang dipanaskan dengan heater. Setelah oli dipanaskan dalam reservoir, oli tersebut akan dialirkan masuk ke dalam sel melalui pipa tube, yang dimana di sini oli tersebut dialirkan melewati gear pump, yang dimana gear pump ini berfungsi untuk mensirkulasikan dan memompa oli tersebut masuk ke dalam sel melalui pipa tube. Di sisi inlet saya letakkan satu pressure gauge dan satu thermocouple, yang dimana berfungsi untuk mengukur temperatur dan tekanan awal dari oli tersebut. Setelah temperatur dan tekanan awal diukur, oli tersebut dialirkan masuk ke dalam sel melalui pipa tube, di mana di dalam sel ini akan terjadi perpindahan kalor dari kalor yang bertemperatur tinggi berpindah ke kalor yang bertemperatur rendah. Setelah terjadi perpindahan kalor,
oli tersebut akan dikembalikan lagi kembali ke reservoir, di mana di sisi outlet saya letakkan satu termokopel dan satu pressure gauge yang dimana fungsinya untuk mengukur tekanan dan temperatur akhir dari oli tersebut. Setelah diukur maka dikembalikan lagi ke reservoir, yang dimana pada reservoir ini saya letakkan satu termokopel yang berfungsi untuk mengukur tekanan akhir dari oli tersebut. Untuk media pendinginannya sendiri yaitu udara yang masuk melewati blower, yang dimana di sini di sisi inlet saya meletakkan satu termokopel yang fungsinya untuk mengukur tekanan awal dari udara tersebut. Setelah diukur maka udara tersebut akan dialirkan masuk ke dalam sel. Dalam sel ini akan terjadi pertukaran kalor dari udara yang bertemperatur rendah menjadi udara yang bertemperatur tinggi. Setelah terjadi pertukaran kalor, udara tersebut akan dibuang melalui sisi outlet, di mana pada sisi outlet ini saya menempatkan satu termokopel untuk mengukur tekanan akhir dari udara tersebut. Ini adalah dokumentasi dari proses manufaktur pada penelitian saya. Adapun hasil dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana pengaruh geometri to cell and to tubular tube terhadap perpindahan kalor secara menyeluruh. Yang pertama, pengaruh perubahan to cell and to tubular tube, tubular tube terhadap bilangan Re pada sel, yang dimana di sini pada grafik dapat dilihat bahwa nilai Re tertinggi terdapat pada tube 1/4 dengan nilai 1860,17, dan pada tabel juga dapat dilihat bahwa rata-rata tertinggi terdapat pada tube 1/4 dengan nilai 1860,17. Kedua, pengaruh geometri to cell and to tubular tube terhadap bilangan Re pada tube. Di sini dapat dilihat bahwa bilangan Re tertinggi terlihat pada tube 1/4 dengan nilai 680, dan nilai rata-rata tertinggi dapat dilihat pada tabel pada tube 1/4 dengan nilai 680. Ketiga, pengaruh geometri to cell and to tubular tube terhadap bilangan Nusselt di sel. Di sini dapat dilihat bahwa nilai tertinggi bilangan Nu pada grafik terdapat pada tube 1/4 dengan nilai 8,25, dan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada tube 1/4 dengan nilai 8,25. Yang keempat, pengaruh geometri to cell and to tubular tube terhadap bilangan Nusselt di tube. Di sini dapat dilihat bahwa nilai tertinggi Nu terlihat pada grafik tube 1/4 dengan nilai 50, dan nilai rata-rata pada tabel terlihat pada tube 1/4 dengan nilai 50. Kelima, pengaruh geometri to cell and to tubular tube terhadap koefisien perpindahan kalor di sel. Di sini nilai tertinggi dapat dilihat pada grafik pada tube 3/8 dengan nilai 8,5, dan nilai rata-rata tertinggi pada tabel terlihat pada tube 3/8 dengan nilai 8,46. Yang keenam, pengaruh geometri to cell and to tubular tube terhadap koefisien perpindahan kalor pada tube. Di sini nilai tertinggi pada grafik terlihat pada tube 1/4 dengan nilai 264, dan rata-rata tertinggi pada tabel terlihat pada tube 1/4 dengan nilai 264. Yang ketujuh, pengaruh variasi to cell and to tubular tube terhadap koefisien perpindahan kalor menyeluruh. Ini nilai tertinggi terlihat pada grafik yaitu tube 5/16 dengan nilai 331.046,146, dan nilai rata-rata terlihat pada tabel ini adalah tube 5/16 dengan nilai 331.046,146. Adapun rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana pengaruh geometri to cell and to tubular tube terhadap efektivitas heat exchanger. Pertama, pengaruh geometri to cell and to tubular tube terhadap NTU, yaitu pada grafik dapat dilihat bahwa nilai tertinggi terlihat pada grafik di tube 3/8 dengan nilai 0,1283, dan nilai rata-rata pada tabel terlihat pada tube 3/8 dengan nilai
12.827. Yang kedua, hubungan variasi to cell and to state tubular tube terhadap efektivitas, di mana di sini pada grafik terlihat bahwa nilai tertinggi terdapat pada tub 5/6, 5/16 dan 3/8. Namun di mana pada tabel terlihat bahwa nilai rata-rata tertinggi yaitu terdapat pada tub 3/8 dengan nilai 12,8. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian saya, yang pertama, pengaruh perubahan geometri tubular tube berupa to cell and to state tubular tube di dalam pipa konsentrik dapat menciptakan aliran sekunder berupa turbulen yang memaksimalkan perpindahan kalor ke media yang bertemperatur lebih rendah. Dalam hal ini adalah udara di dalam sel. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan geometri tubular tube dapat mempengaruhi koefisien perpindahan kalor menyeluruh 0 pada heat exchanger. Yang kedua, pengaruh geometri to cell and to state tubular tube terhadap efektivitas heat exchanger terjadi penurunan dikarenakan semakin kecil diameter tube yang mempengaruhi penurunan efektivitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan efektivitas geometri tubular tube semakin menurun pada variasi beban. Ini adalah saran dari penelitian saya. Yang pertama, dalam melaksanakan penelitian diharapkan menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai agar dapat terhindar dari terjadinya risiko kecelakaan. Yang kedua, dalam peletakan kabel listrik harus tertata rapi karena berhadapan dengan banyak kabel, dari termokopel, kabel stop kontak, kabel modul, dan lainnya. Yang ketiga, diharapkan untuk penelitian selanjutnya ketika melakukan pengambilan data harus memperhatikan alat manufaktur dan pipa penghubung pada sel dan tube heat exchanger agar tidak terjadi kebocoran saat pengambilan data. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.